Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah jadikan kalian semua dalam keadaan sehat afiat. Semoga Allah jadikan kalian senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga kedua orang tua kalian dan seluruh keluarga kalian dalam lindungan dan naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita sehat afiat dan panjang umur. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan selalu ke haribaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetap semangat walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Kita harus selalu belajar walaupun jarak kita terpaut jauh, namun yakinlah hati kita selalu dekat. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan belajar tentang menuntut ilmu dan berbagi ilmu. Kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kalian tidak mau belajar. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mau menuntut ilmu. Harus kita ketahui, kewajiban ini memang terbagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain, fardu yang mengikat setiap individu. Kewajiban apa? Kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Karena bagaimana seorang individu setiap muslim bisa beribadah kalau mereka tidak belajar. Dan kita harus ketahui, la yuqbalu amalin bila ilmi. Tidak diterima sebuah amaliyah tanpa ilmu. Oleh karena itu, ilmu agama itu hukumnya wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim. Juga ada fardu kifayah. Kenapa disebut dengan fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang apabila salah satu di antara kalian sudah melakukannya, maka yang lain gugur. Contohnya menuntut ilmu tentang kesehatan. Jadi tidak semua umat muslim itu wajib belajar ilmu kesehatan. Apabila salah satu di antara kalian sudah ada yang menjadi dokter, maka tidak perlu umat Islam semuanya jadi dokter. Cukup salah satunya saja. Berbicara tentang menuntut ilmu, kita harus tahu betapa besar fadilah keutamaan menuntut ilmu. Salah satunya ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat seorang muslim yang mau menuntut ilmu. Kita sama-sama tahu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Juga fadilah dan keutamaan menuntut ilmu, siapa orang yang menuntut ilmu, malaikat ridho sayapnya dijadikan sebagai naungan untuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Juga kita harus ketahui fadilah dan keutamaan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu Allah jadikan dia sedang berjihad. Jalannya dari rumah menuju sekolah, langkahnya dihitung dia sedang melaksanakan ibadah jihad. Apabila seorang yang menuntut ilmu itu dalam perjalanan, na'udzubillah min dzalik, dalam proses belajar, na'udzubillah min dzalik, dia mati, maka orang tersebut mendapat fadilah dan keutamaan mati dalam keadaan syahid. Jadi betapa besar fadilah dan keutamaan menuntut ilmu yang mengakibatkan kalian itu tidak boleh untuk malas.
Apalagi dalam keadaan situasi seperti ini, kalian menjadikan hal ini sebagai dasar untuk kalian bermalas-malasan. Jangan sampai, na'udzubillah min zalik. Lalu bagaimana adab cara untuk kalian bisa menuntut ilmu? Yang pertama adabnya adalah niat. Niat mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Ketika sudah pasang niat untuk belajar, kalian pun juga harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai kalian tidak bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan keberhasilan. Setelah itu, ridho terhadap guru. Karena peranan penting guru itu sangat besar bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa orang yang menuntut ilmu harus ridho terhadap gurunya? Mau disuruh bagaimana, mau disuruh seperti apa, kalian harus taat. Karena kalian sudah ridho menerima apa yang dinasihatkan oleh guru. Semua nasihat-nasihat guru kalian pakai. Semua pelajaran-pelajaran yang guru sampaikan kalian harus terapkan. Kalau ada penolakan, kalian ogah. Ada penolakan, kalian tidak mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat seorang guru, dari seorang guru, maka kalian tidak akan mendapatkan anugerah ilmu. Kita sama-sama udah tahu tentang kisah yang kita fahami, di mana ada seorang orang tua yang memarahi guru, maka Allah jadikan hati anak menjadi tertutup, tidak mendapatkan ilmu. Bagaimana kalau ada seorang murid yang lawan terhadap gurunya? Bukan hanya tertutup, mungkin dia tidak akan mendapatkan inayah dan hidayah, anugerah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian harus ridho terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Dan juga yang terakhir, kita harus selalu berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya mendapatkan fadilah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka melalui video singkat ini, semoga Allah jadikan kalian mendapatkan semangat untuk menuntut ilmu. Lalu bagaimana tentang kalian itu harus berbagi ilmu? Ketika kalian Allah jadikan sudah memiliki ilmu lewat proses belajar dengan seorang guru, maka kalian memiliki beban moral untuk berbagi. Tidak boleh pelit dalam ilmu. Karena kita ketahui bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.